sekitar 6-7 jam after sesarian itu sudah bisa dibuka kateternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Healthies? Senang sekali rasanya saya Syaputri Indradewi kembali menyapa Sobat Healthies dalam program Tour and Care. Di episode kali ini kami akan membahas mengenai tema Enhanced Recovery After Cesarean Surgery atau biasa disingkat dengan sebutan ERAX. Nah, terkhusus untuk kaum wanita Sobat Healthies, tentunya pasti ada yang bertanya-tanya, apa sih itu ERAX dan apa saja kelebihan metode ERAX dibandingkan dengan metode persalinan lainnya, dan apa saja hal yang perlu diperhatikan pasca proses persalinan ERAX. Untuk membahas itu semua Sobat Healthies, saya tidak sendiri. Saya akan ditemani dengan pakar di bidangnya, yaitu Dr. Anugrah Andini, SPOG MKes. Dan langsung saja kita sapa narasumber kami yang sudah hadir di studio podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, dok? Alhamdulillah. Sehat ya, dok ya? Oh, Masya Allah. Senang sekali kami kedatangan Dr. Andini di episode kali ini untuk membahas tema yang mungkin cukup menjadi perbincangan di kalangan kaum wanita yang mungkin dalam proses menuju persalinan seperti itu. Nah, dok, bisa dijelaskan, dok, apa sih itu ERAX, dok? Ya, sebenarnya ERAX itu ERAX kan berasal dari kata enhance, itu recovery after cesarean delivery. Oke. Jadi sebenarnya itu dia untuk cesarean delivery, artinya untuk cesarean. Sebenarnya walaupun dia sebenarnya itu berasal dari ERAX, begitu ERAX. Jadi ERAS ya, jadi berasal dari ERAS itu enhanced recovery after surgery. Jadi sebenarnya dia bukan hanya untuk cesarean saja, tapi beberapa operasi bedah yang lain juga sebenarnya bisa menggunakan teknik ERAS ini, seperti operasi misalnya laparoskopi oleh bedah misalnya, atau bagian lain yang kira-kira membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama gitu. Jadi ERAX ini ya untuk operasi-operasi yang tidak lama gitu lah, ya sekitar 1 jaman begitu. Jadi kalau kira-kira diprediksi operasinya lebih dari 1 jam, ya mungkin dipertimbangkan untuk menggunakan ERAX ini. Oke, baik, dok. Berarti metode ERAX ini tidak hanya diperuntukkan saat proses persalinan saja, dok, tapi juga dengan operasi-operasi lainnya seperti itu, dok ya. Jadi operasi bedah yang lain seperti operasi payudara, operasi usus buntu pun itu bisa pakai ERAX. Jadi ERAS ya, ERAS. Jadi operasi payudara, tumor-tumor payudara yang kira-kira operasinya singkat, tidak lebih dari 1 jam. Operasi usus buntu, operasi sesar, operasi urologi juga bisa. Jadi operasi yang kira-kira tidak membutuhkan waktu lama dan minimal penyulit. Oke, begitu. Jadi harus dipastikan kondisi pasiennya lebih stabil, tidak ada gangguan perdarahan, hemodinamik gitu. Jadi bisa dipakai. Selama dokter melakukan proses ini ya, persalinan ya, dokter ya, tentunya kebanyakan ini pasien dokter menggunakan metode ERAX atau proses persalinan sesar lainnya. Ini sebenarnya bisa pakai konvensional juga, bisa pakai yang selama ini dipakai kan konvensional itu. Terus baru mungkin sekitar 2 dekade ini sudah menggunakan teknik ERAX, tapi teknik ERAX itu tidak bisa diterapkan untuk semua pasien. Itu tadi kembali lagi bahwa kalau kira-kira operasinya akan lama, ya biasanya lebih berhati-hati untuk memilih metode ERAX itu. Jadi sebenarnya ini mungkin teman dari bagian anestesi mungkin lebih ini ya, lebih paham, tapi kami secara bekerja tim itu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasiennya. Nah, dok, tadi dokter sempat mengatakan bahwa metode ERAX ini harus digunakan dengan jangka waktu pendek saat melakukan operasi. Nah, kalau misalnya dengan ketentuan itu, kebanyakan proses persalinan itu menggunakan metode ERAX atau konvensional, dokter? Ya, jadi sebenarnya ada yang dipakai selama ini biasanya metode konvensional itu. Jadi baru dalam beberapa dekade ini mulai ada sistem ERAX seperti itu. Jadi pemilihan ERAX itu biasanya
kami itu adalah satu tim. Untuk menentukan itu ya dokter anestesia juga menentukan, operator juga menentukan. Jadi kita bisa memilah-milah pasien kira-kira ini operasinya tidak terlalu lama, insya Allah seperti itu. Ini prediksi ya, prediksi. Jadi kalau misalnya sudah pemakaian metode ERAX terus tiba-tiba ada penyulit, ya terpaksa harus ganti metode yang lain seperti itu. Tapi makanya sebelum melakukan pemilihan pasien, ya, dilakukan pemilihan pasien untuk sebelum pemberian teknik ERAX tersebut. Jadi ada preoperatif, intraoperatif, dan postoperatifnya. Jadi seperti itu. Oke, baik Dokter Andini. Berarti ada proses yang panjang seperti screening seperti itu ya Dok ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Oke, berarti Dok, adakah pantangan yang harus dijalankan untuk ibu hamil sebelum memilih metode ERAX ini? Pantangan secara khusus sih tidak ada, cuman pemilihannya adalah diusahakan pasien itu stabil hemodinamiknya, artinya bukan pasien dalam keadaan misalnya kejang seperti itu, yaitu mungkin ada penyulit ya, takutnya kita pakai ERAX terus misalnya tiba-tiba dalam perjalanan operasi tiba-tiba ada perdarahan atau apa, itu akan memanjang, khawatirnya seperti itu. Jadi mungkin lebih berhati-hati untuk pemilihan metode metode ERAX-nya seperti itu. Jadi ya, jadi kalau misalnya kemudian jadi harus melihat kondisi pasien sebelum dilakukan pemilihan tindakan ERAX untuk pasien tersebut. Jadi diharapkan kondisi pasiennya itu lebih stabil, hemodinamiknya stabil, dan tidak ada kira-kira gangguan pada hemodinamik, seperti tidak ada gangguan perdarahan, seperti keadaan ibunya kurang lebih stabil, bayinya kurang lebih stabil, dan diprediksi kira-kira operasinya sekitar 1 jam, tidak terlalu memanjang, tidak terlalu panjang seperti itu. Jadi itulah mungkin pemilihannya seperti itu. Tidak ada pantangan makanan tertentu. Bahkan kalau pemakaian teknik ERAX itu dianjurkan untuk makan makanan yang berlemak atau makanan normal seperti biasa sekitar 8 jam sebelum tindakan ERAX. Kemudian makanan ringan itu bisa sekitar 6 jam sebelum tindakan ERAX, bahkan sampai 2 jam sebelum tindakan ERAX itu masih dibolehkan untuk minum, seperti minum jus jeruk sekitar 500 cc itu masih boleh gitu. Jadi paling tidak puasanya itu sekitar 2 jam. Oh, harus juga berpuasa ya dokter ya? Tetap ada puasa yang maksimal sekitar 2 jam saja. Oke, Dok. Kalau tindakan yang konvensional itu ya puasanya mungkin sekitar 8 jam, 6 jam seperti itu. Kalau dengan teknik ERAX ini dia lebih minimal gitu, lebih minimal puasanya. Jadi memang lebih nyaman lah untuk pasien. Banyak sekali keuntungannya sebenarnya untuk pasien-pasien tersebut yang menggunakan metode ERAX teknik ya. ERAX itu. Oke. Dok, kalau misalnya dokter sendiri ya, kalau misalnya dokter melihat kebanyakan ibu hamil yang ingin melakukan proses persalinan ini lebih banyak menggunakan metode teknik ERAX atau konvensional, dokter? Iya, kalau sudah tahu ERAX biasanya di mana-mana sekarang sudah booming ya. ERAX itu karena keuntungannya banyak sekali dan bagus sekali, kalau saya bagus sekali. Sangat menguntungkan untuk pasiennya. Jadi lama rawatnya di rumah sakit lebih singkat, terus biayanya lebih sedikit, terus resiko infeksinya juga lebih rendah, masa pemulihannya lebih cepat, resiko nyerinya lebih sedikit. Jadi banyak sekali lah keuntungannya untuk pasien. Dia lebih cepat pulang, lebih cepat bergerak, resiko nyerinya lebih sedikit, lebih cepat makan. Jadi bagus, insya Allah bagus. Berarti ada perbedaan obat-obatan yang dikonsumsi untuk ibu hamil ya dokter ya? Ibu yang akan dilakukan tindakan sesar itu ya, betul. Jadi itu pemilihan mungkin dengan teknik dengan teknik ERAX seperti ini mungkin perbedaannya dengan teknik konvensional itu dalam hal pemilihan obat-obatannya yang itu ditentukan oleh dokter anestesi ya. Jadi obatnya lebih minimal dibanding dengan obat-obat konvensional seperti itu. Jadi kalau ERAX ini dia lebih menekankan juga ke dia meminimalkan, makanya itu tadi pemberian makanannya itu termasuk jus itu tadi, jus buah atau cairan itu
paling tidak sekitar 2 jam sebelum tindakan eraksi itu, karena itu semua tujuannya untuk untuk pH lambungnya gitu, untuk pH lambungnya dan untuk meminimalkan resiko mual muntah after after operasinya itu. Jadi dia lebih untuk lebih menstabilkan. Bahkan kalau eraksi itu kalau sudah dilakukan tindakan operasi, kalau pasiennya sudah di ruang recovery, itu biasanya dikasih gula-gula karet. Oh, disuruh ngunyah untuk permen karet ya. Betul, itu mungkin untuk merangsang gitu ya. Jadi dan makan pun tidak terlalu lama puasanya, pasien ini tidak terlalu lapar gitu. Jadi setelah operasi langsung bisa dikasih gula-gula karet. Terus kalau kakinya sudah bisa bergerak atau bahkan karena mungkin pemilihan obatnya lebih sedikit, jadi lebih cepat juga recovery-nya. Dosisnya juga dok, maksudnya dibandingkan dengan obat konvensional, operasi sesar yang konvensional, mungkin perbedaannya juga itu ya pada obat-obatannya, jadi lebih minimal penggunaan obat pada era seperti itu. Jadi mungkin dengan obat yang sedikit, pemilihannya lebih cepat, recovery-nya lebih cepat, jadi makannya lebih cepat. Terus bahkan itu kateternya bisa dibuka sekitar, kalau sudah mobilitas sudah bisa pasiennya biasa sekitar 6-7 jam after sesarian itu sudah bisa dibuka kateternya. Kalau makannya itu tadi, kalau sudah di ruang recovery ya sudah bisa dikasih gula-gula karet awalnya. Kalau untuk pulangnya biasanya ya butuh 1 hari atau 2 hari. Biasanya sekitar 1 hari sudah bisa. Oke dok. Nah mungkin sobat Healthies juga penasaran ya dok dengan metode eraksi ini. Mungkin ada beberapa lah ya kaum wanita di luar sana mungkin belum mengetahui lebih jelas mengenai metode eraksi ini, mengenai masalah biaya. Apakah biaya untuk penanganan metode eraksi ini menggunakan BPJS kah, ditanggung oleh BPJS atau tidak dok? Alhamdulillah sampai detik ini semuanya masih ditanggung BPJS. Terutama untuk di rumah sakit pemerintah seperti rumah sakit kita ini, Tajudin Halid Makassar. Rumah sakit Tajudin Halid Makassar itu di cover semuanya sama BPJS. Dok. Sejauh ini dok, berapa jumlah pasien penanganan yang memilih dengan menggunakan metode eraksi ini dok? Ya hampir semua pasien yang sudah mengenal ya. Jadi kan sekarang sudah booming itu eraksi itu. Jadi ibu-ibu kan sekarang sudah semakin meluas seperti itu ya. Jadi yang sudah tahu, yang sudah paham, yang sudah pernah membaca, sudah pernah mendengar itu biasanya lebih memilih dengan metode eraksi ini dibandingkan dengan metode konvensional. Karena keuntungannya sangat nyaman lah untuk ibu. Dan selain kelebihannya, kekurangannya juga lebih minim ya dokter ya. Kekurangannya lebih minim, betul. Nah dampak yang ditimbulkan nantinya dok setelah proses recovery yang tadi dokter bilang itu untuk ASI dari ibu untuk menyusui anaknya itu gimana dok? Justru dengan eraksi itu harus lebih cepat. Sebenarnya itu kan ada IMD, inisiasi menyusui dini. Jadi misalnya sesar itu lahir normal pun seperti itu. Bayinya lahir asal refleks nafasnya, bayinya nangis kencang, bagus, tidak ada aspirasi, tidak ada sumbatan jalan nafas, lahir sesar maupun lahir normal, itu langsung dilakukan IMD, inisiasi menyusui dini. Jadi bayinya langsung diletakkan di atas dada ibunya biar bayinya belajar mencari untuk menyusui sendiri, belajar untuk menyusui, inisiasi menyusui dini. Jadi secepatnya, jadi bayinya lahir menangis bagus, refleksinya bagus, nafasnya langsung diletakkan di atas dada ibunya untuk merangsang bayinya bisa menyusu sesegera mungkin. Sesar maupun lahiran normal seperti itu memang. Dok. Selain itu dok, ini kita juga pengen mendengarkan tips ya dari dokter Andini sendiri nih, bagaimana sih tips untuk ibu hamil melahirkan dengan normal ataupun dengan metode-metode lainnya, yang penting ibu dan anaknya itu sehat gitu dok. Ya tipsnya ya saat ini kan stunting juga itu ya. Betul sekali dokter. Jadi itu sangat dipengaruhi dengan gizi ibu dan itu sangat terpengaruh dengan masa kehamilannya itu. Jadi jadi stunting itu cuma setelah lahiran. Jadi sebenarnya harus kita memperbaiki bersama, tugas kita bersama, bukan hanya tugas kelompok orang tapi tugas kita semua untuk memberikan nutrisi yang baik untuk ibu hamil, karena itu sangat berpengaruh untuk kelanjutan bayinya ke depan dan bahkan untuk generasi ke depannya kita seperti itu. Jadi ya seperti itu, perbaiki nutrisinya, banyak makan sayur, banyak makan buah. Jadi
makanan-makanan yang segar, jadi 4 sehat lah 5 sempurna. Ya, jadi hindari makanan-makanan yang kira-kira fast food, kayak makanan-makanan junk food begitu ya. Oke, Dok. Junk food instan, karena biasanya itu hanya membuat kenyang tapi nutrisinya itu kurang biasanya ya, Dok, ya? Sangat kurang. Biasanya penyedapnya yang banyak tapi nutrisinya karbohidrat, protein, lemak bahkan sangat minimal sekali itu biasanya. Dok. Jadi tidak bagus untuk ibu hamil. Jadi ibu hamil itu sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, makanan-makanan yang segar, ya. Jadi itu karena itu sangat berpengaruh ke kualitas bayinya, dan untuk mencegah stunting juga seperti itu, bahkan untuk kedepannya supaya itu anak nanti lebih bagus untuk kedepannya. Pertumbuhannya juga ya. Oke, dari dokter. Nutrisinya itu yang diperbaiki. Sejak dari hamilnya. Sejak itu adalah asal mulanya seperti itu. 1000 hari pertama itu. Itu ya sangat pas ditahu positif, ibu hamil harus mengkonsumsi dari nutrisi-nutrisi yang dianjurkan oleh dokter ya. Ya, seperti itu. Jadi terutama 3 bulan pertama. Itu adalah golden period pertumbuhan. Golden period pertumbuhan. Ya, trimester 1 itu adalah proses-proses embryogenesis, seperti itu, proses pembentukan otak, proses pembentukan semua. Proses pembentukan otak, proses pembentukan kardiovaskular jantungnya, proses pembentukan sistem pernafasannya, sistem reproduksinya, semuanya sistem itu lagi bertumbuh pada saat 3 bulan pertama kehamilan trimester 1. Itu adalah golden period, masa emasnya pertumbuhan. Itu terutama yang harus diperbaiki. Nutrisinya harus bagus. Harus bagus ya, Dok ya. Diwajibkan juga untuk ibu hamil itu apakah setiap sebulan itu dijadwalkan atau seminggu sekali dijadwalkan untuk memeriksakan kandungan di dalam janin di dalam perutnya, dokter? Biasanya untuk trimester 1 dulu itu kan program pemerintah itu 4 kali. 4 kali. Iya, dulu itu. Jadi trimester 1 kali, trimester 2 1 kali, trimester 3 itu 2 kali. Sekarang itu dia sudah menjadi 6 kali. Jadi trimester 1 2 kali, kemudian trimester 2 1 kali, dan trimester 3 itu sekitar 3 kali. Jadi sekarang sudah berubah sekitar 6 kali. Jadi trimester 1 untuk menilai kondisi bayinya, apakah dia di dalam rahim ataukah dia di luar rahim, karena itu juga sangat penting, karena jangan sampai dia hamil di luar kandungan, loss, tidak pernah kontrol, akhirnya ya efeknya bisa mati, bisa meninggal ibu sama anaknya. Dokter dan sobat Healthies ini mungkin juga mumpung ada dokter Andini ya bersama kami, kebanyakan ya, Dok ya, ibu hamil itu mengkonsumsi obat-obatan, misalnya sakit kepala, terus minum obat. Apakah memang itu dianjurkan, Dok? Biasanya kan berpengaruh, nanti takutnya berpengaruh sama janin yang di dalam kandungannya, Dok. Ya, jadi biasanya ibu hamil itu kita sarankan untuk meminimalkan konsumsi obat, karena biar bagaimanapun obat itu adalah bahan-bahan kimia. Jadi diminimalkan konsumsi obat. Jadi lebih banyak istirahat, lebih banyak ya berdoa, istirahat. Kemudian nutrisinya diperbaiki seperti itu. Kalau memang harus mengkonsumsi obat atau ada keluhan yang terasa agak mengganggu, boleh ke dokter atau ke rumah sakit terdekat, terutama boleh ke Tajudin. Kami tunggu di Tajudin. Aksesnya paling mudah ya, dokter ya. Kami tunggu di sini. Kami di sini 24 jam, insya Allah. Baik, Dok. Yang terakhir, Dok, mungkin ada harapan ya untuk ibu hamil yang mungkin memilih metode enhanced recovery after cesarean surgery ini, atau biasa disingkat dengan ERAX, Dok. Apa saja harapan untuk ibu hamil yang memilih metode ERAX ini, Dok? Jadi harapannya kepuasan pasien, keselamatan ibu dan anak jauh lebih baik dibanding yang selama ini. Jadi harapan kedepannya adalah angka kematian ibu dan angka kematian janin itu lebih rendah. Itu harapannya. Jadi kualitas ibu dan kualitas anak lebih baik untuk di masa-masa yang akan datang.
Yang penting kesehatan yang paling utama ya dokter ya. Terima kasih banyak untuk sharingnya Dokter Anugrah Andini, SPOG MKes yang sudah hadir bersama kami, dan tentunya juga kami sangat teredukasi dengan hadirnya Dokter Andini untuk berbincang mengenai metode ERAX itu seperti apa, hal yang harus dihindari, dan juga apa hal yang harus dilakukan sebelum melakukan metode ERAX ini. Terima kasih Dokter Andini sudah memberikan edukasi mengenai tema kita yang sangat menarik pada hari ini, yaitu metode ERAX. Dan Sobat Healthies, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara dengan program kami, yaitu Talk and Care. Kami bicara karena kami peduli. Kami peduli, makanya kami bicara. Terima kasih Dokter Andini sudah hadir bersama kami untuk memberikan edukasi mengenai tema kita, yaitu metode ERAX pada hari ini. Dan Sobat Healthies, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara dengan program kita pada hari ini, yaitu Talk and Care. Kami bicara karena kami peduli. Kami peduli, maka kami bicara. Jangan lupa terus memberikan dukungan kepada kami dengan mengunjungi channel YouTube dan media sosial kami di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tajudin Khalid Makassar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.